Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roma Angelina Lubis dengan NIM C0E025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan ansuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Nah, berikut ada contoh soalnya, yaitu wajib pajak badan yang selama tahun 2020 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000.000 dengan peredaran bruto sebesar 52 miliar. Dan selama tahun 2020 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak ansuran atau PPh pasal 25 sejumlah 120 juta, hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Nah, berikut ada jawabannya, yaitu 25% dikali 1.500.000.000 sama dengan 375.000. Lunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu 120.000. Pajak yang harus masih dibayar yaitu 255.000. Dan lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pembayarannya. Yang pertama, menurut PPh pasal 21, yaitu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Dan yang kedua, menurut PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API, yaitu tarif 2,5% dikali nilai impor. Selanjutnya yaitu tanpa API, yaitu tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan, termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yaitu sebesar tarif 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, yaitu 0% tarif pajak dikali DPP PPN. Selanjutnya, menurut PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selainnya yang dipotong PPh pasal 21, yaitu tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga dividen, royalti, dan hadiah. Yang kedua, tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubung dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya yaitu menurut PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Dan yang kelima, PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Dan selanjutnya yang keenam, PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya, yaitu tarif 20% dikali penghasilan bruto.
Selanjutnya, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia dirancang secara komprehensif untuk menjamin penerimaan negara yang stabil sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Penerapan self-assessment system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, namun tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan melalui sistem pemotongan, pemungutan, dan pembayaran angsuran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.